بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, lebih khusus kepada para keluarga muslim, memang salah satu di antara faktor yang bisa menjadi pengganggu di dalam membangun keharmonisan rumah tangga adalah masuknya pihak-pihak ketiga melakukan gangguan, dan ternyata gangguan yang mereka lakukan itu bukanlah gangguan yang sifatnya empirik, sifatnya kelihatan, tetapi gangguan yang sifatnya non-empirik. Gangguan inilah yang kemudian disebut dengan sihir. Sebenarnya banyak jenis-jenis sihir yang biasa mengenai manusia, tetapi khusus berkaitan dengan keluarga, tidak kurang dari 7 sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah sihir perceraian. Ini tujuannya adalah menceraikan antara suami dan istri, atau juga antara orang tua dengan anak. Yang kedua adalah sihir mahabbah, kebalikan daripada jenis yang pertama, yaitu sihir kecintaan. Ini juga biasa disebut dengan guna-guna, di mana ada pihak ketiga yang cinta kepada salah satu pasangan, apakah suami ataukah istri, dan ini yang kemudian bisa mengganggu ketentraman hidup rumah tangga sebab adanya pihak ketiga yang melakukan gangguan. Yang ketiga, ini jenis sihir yang banyak dialami oleh para ibu-ibu, yaitu sihir hipnotis. Ini sering dialami oleh ibu-ibu yang keluar dari rumah untuk tujuan ke mall, ke pasar, kemudian di atas kendaraan umum ataukah mungkin di tempat perbelanjaan dia mendapatkan tepukan dari seseorang, lalu kemudian dengan terkesan dengan ikhlasnya dia memberikan barang-barang yang berharga, padahal sang ibu ini sebenarnya terkena satu modus kejahatan yang disebut dengan hipnotis. Nah, hipnotis ini juga merupakan salah satu bentuk daripada sihir. Kemudian ada sihir penyakit yang umumnya sulit dideteksi oleh medis, dan ada sihir pendarahan, yaitu sihir yang menyebabkan seorang wanita terus mengalami pendarahan padahal jadwal haidnya itu sudah lewat. Sihir pendarahan ini juga implikasinya menghalangi terbentuknya janin, sehingga ada pasangan suami istri yang sudah menikah dalam waktu yang lama belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala momongan. Itu salah satu penyebabnya karena selalu mengalami pendarahan. Kemudian ada sihir yang menghalangi pernikahan, ya. Dan yang terakhir adalah sihir ikatan, yaitu satu jenis sihir yang menyebabkan hubungan khusus dari pasangan suami istri mengalami gangguan. Apakah bentuknya itu suami tidak punya selera, atau sebaliknya istri yang tidak punya selera, ataukah ketika timba itu sudah dibuang ke dalam sumur ternyata tidak bisa mengambil air, ada halangan tertentu,
sehingga hubungan suami istri ini tidak mencapai kualitas yang diinginkan. Inilah 7 bentuk-bentuk sihir, 7 jenis-jenis sihir yang sering sekali mengganggu ketentraman keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Itulah kira-kira sedikit review tentang tema yang kita angkat pada episode yang lalu. Baik, ya, menyambung dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kita review kembali dari tema yang sudah dibahas pekan lalu, dan pekan lalu juga sudah banyak yang masuk, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana terapi, bagaimana melindungi keluarga dari gangguan sihir tersebut. Ya. Jadi satu gangguan di dalam Islam ada 2 cara menyikapinya. Ya. Yang pertama adalah melakukan tindakan preventif, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-wiqayah. Dan tindakan preventif itu tentu lebih baik daripada pengobatan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya, tindakan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Nah, karena itu ini kita akan jelaskan bagaimana cara membentengi diri, bagaimana cara membentengi diri agar anggota keluarga itu, khususnya suami istri, tidak terkena salah satu di antara jenis-jenis sihir yang kita jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, bagaimana metode pengobatannya atau metode terapinya, tentu yang diajarkan oleh syariat Islam. Pencegahan atau beberapa benteng-benteng yang bisa melindungi suami istri, demikian juga anak-anak dari gangguan sihir ini. Yang pertama adalah menjaga sholat subuh. Ya, sholat subuh ini kan kita ketahui merupakan sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal di antara seluruh sholat. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW memperumpamakan orang yang menunaikan sholat subuh itu faka'annama sholatuhu kullalailah, seolah-olah sholatnya itu seperti dia melakukan sholat satu malam penuh. Ya, itu menunjukkan betapa sholat subuh ini merupakan satu kewajiban yang sangat utama. Bahkan ada 2 sholat di mana para malaikat itu ikut berjamaah dengan kaum muslimin di masjid. Salat pertama adalah salat asar, dan salat yang kedua adalah salat subuh. Ini disebutkan di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah salat itu sejak matahari tergelincir sampai dia terbenam. Dan secara khusus disebutkan salat fajar. Salat fajar itu adalah istilah lain daripada salat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Artinya malaikat itu hadir di masjid ketika sholat subuh ini ditunaikan. Kemudian secara khusus sholat subuh ini menjadi benteng dari keluarga terhadap gangguan sihir. Itu disebutkan dalam hadis Jundub ibni Abdillah. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah.
Siapa yang menunaikan salat subuh, maka dia itu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Karena itu janganlah kalian menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkan di atas wajahnya di neraka jahanam. Para ulama juga menyebutkan salah satu daripada makna dhimmatullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi ini, hadis riwayat Imam Muslim, adalah dijaga dari gangguan sihir. Ya. Itulah sebabnya ada sihir-sihir tertentu atau ada orang-orang tertentu yang diganggu oleh jin itu sulit tidur. Ya. Kecuali tidurnya itu baru bisa dilakukan menjelang sholat subuh. Nah, kalau kita lihat modus ini, jin itu, syaitan itu berupaya menggagalkan dia untuk menunaikan sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kita simpulkan bentuk-bentuk penjagaan diri kita dari gangguan jin, dari sihir, itu adalah kekuatan rohani. Sedangkan sholat subuh ini kalau diibaratkan dia makanan, itu adalah makanan yang sangat komplit gizinya. Ya, memiliki gizi yang tinggi, pahalanya sangat tinggi, sehingga orang yang menunaikan sholat subuh itu memiliki benteng yang sangat kuat. Nah, inilah yang ya umumnya orang yang terkena sihir itu diganggu sholatnya, terutama sholat subuhnya. Ya. Kenapa? Sebab kalau dia lemah, ya orang itu lemah, maka dia dengan bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Hendaklah kalian membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, sampai kurang lebih 3 juz. Fa inna akhadaha barakatun. Sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu ada berkah di dalamnya. Wa tarakaha hasratan, dan meninggalkannya itu adalah satu penyesalan. Kemudian Nabi SAW selanjutnya mengatakan, dan sihir itu di sini diistilahkan dengan al-batalah. Ya, sihir al-batalah itu maknanya sihir, dan sihir tidak akan mampu mengenainya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu hendaknya kita juga selalu menjadikan surat Al-Baqarah itu sebagai amalan. Kalau kita tidak bisa membaca keseluruhannya, maka paling minimal kita membaca ayat pertama sampai 5, kemudian ayat kursi, ada 3 ayat sesudahnya lagi, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari satu rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Bahkan surat Al-Baqarah ini bisa menjadi pembakar syaitan, menjadi pembakar jin. Jadi kalau di dalam rumah, dalam rumah tangga kita ini ada indikasi-indikasi gangguan aneh, ya, gangguan makhluk halus, maka sangat dianjurkan kepada anggota keluarga itu untuk tidak tidur sebelum dia membaca surat Al-Baqarah. Dan ketika dia membaca surat itu, niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengusir gangguan-gangguan itu dari rumah ini. Nah, kalau tetap juga gangguan itu masih ada, maka kita niatkan dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan surat Al-Baqarah itu agar
mereka itu terbakar. Dan ini ada riwayat juga menyebutkan bahwa ada jin yang pernah hangus terbakar itu ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Paling minimalnya adalah ayat kursi. Ya, termasuk diantaranya ayat yang paling agung di dalam surat Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga bacaan muawwidzatain. Ya, muawwidzatain ini artinya dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang membaca 3 kali pada waktu subuh dan pada waktu petang, maka tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi ini kita baca 3 kali di waktu pagi, masing-masing 3 kali, kemudian 3 kali lagi di waktu petang. Kalau kita bisa membaca paketnya, ada namanya Adhkarus Sabah, zikir-zikir pagi, ini sudah termasuk di dalamnya. Dan ada Adhkarul Masa, zikir-zikir yang dibaca pada waktu petang hari juga sudah termasuk di dalamnya. Akan tetapi kalau kita tidak bisa membaca itu semua, paling minimal sekali kita amalkan membaca 3 kali surat ini pada waktu pagi dan membaca 3 kali pada waktu petang. Nah, ini insya Allah bisa menjadi benteng-benteng pelindung dari gangguan setan, gangguan sihir. Kemudian yang keempat adalah membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu di malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Dalam riwayat yang lain itu Nabi SAW menjelaskan secara lengkap. Ya, ketika kita mendatangi tempat tidur, maka hendaknya kita terlebih dahulu berwudu, kemudian membaca ayat kursi, kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Lalu kemudian kedua tangan ini dipertemukan, ditiup, kemudian disapukan dari wajah kita, kepala, terus ke seluruh anggota tubuh kita. Kemudian ditiup lagi, tidak usah dibaca lagi, hanya ditiup. Kemudian disapukan lagi, diusap ke seluruh anggota tubuh kita. Itu dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian kita berbaring dengan membaca doa. Nah, ini juga menjadi pelindung, ya, karena terkadang sihir itu ada yang masuk pada waktu tidur. Nah, siapa orang yang rentan mengalami gangguan sihir pada waktu tidur, yaitu orang yang tidak membentengi diri, ya, dalam hal ini tidak berdoa sebelum tidur. Kemudian yang kelima, benteng yang kelima adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka keduanya telah mencukupinya. Maksudnya telah mencukupi dia dari perlindungan berbagai kejahatan, termasuk diantaranya adalah perlindungan sihir. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, dan seterusnya. Ayat terakhir sekali itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha, dan seterusnya. Nah, itu kita baca pada malam hari. Berikutnya, benteng berikutnya adalah sarapan pagi dengan 3 biji kurma ajwa, atau lebih populer juga dikenal dengan kurma Nabi. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man tasabbaha kulla yaumin sab'ata marat ajwa, siapa yang sarapan pagi setiap hari dengan 7 biji kurma ajwa, lam yadurrahu fi dzalikal yaumi summun wala sihr, maka
dia tidak akan dikenai pada hari itu racun maupun sihir. Ya, jadi kurma ajwa ini satu jenis kurma yang bentuknya agak lain dari kurma-kurma yang lain. Sebab jenis-jenis kurma itu sangat banyak sekali. Bahkan ada sampai ribuan kurma, jenis kurma. Nah, jenis kurma ini memang agak spesifik, dia agak hitam pekat. Ya, hitam pekat, kemudian agak keriputan, agak keriput. Hitamnya itu tidak mengkilat, ya, agak keriput. Kemudian rasanya ketika dimakan itu tidak terlalu manis, tapi dia agak lezatnya, ya, agak lezat, ya, tidak terlalu manis, tidak pahit, agak lezat. Jadi ibarat gula dicampur dengan kelapa, ya, agak lezat. Itu kurma ajwa. Nah, caranya sarapan pagi dengan kurma ajwa ini 7 biji, kemudian tidak sarapan yang lain kecuali ini, dan boleh ditambah dengan air zam-zam atau air biasa. 7 biji. Ya. Ini sangat mempan sekali untuk menangkal gangguan-gangguan sihir dalam keluarga. Karena itu ketika ada keluarga atau kita sendiri yang haji menunaikan umroh, berupayalah untuk kita mencari kurma ini, ya, sehingga bisa menjadi pelindung keluarga dari gangguan sihir. Kemudian berikutnya adalah menjaga sholat berjamaah, kemudian melaksanakan sholat lail, dan yang terakhir adalah membaca kalimat tahlil 100 kali. Ya. Jadi tahlil itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi ya, siapa yang membaca kalimat ini 100 kali, maka salah satu di antara faedahnya, manfaatnya disebutkan dalam hadis adalah waqadat lahu hirzan minasyaitan. Ya, dia akan melindungi dari syaitan pada hari itu. Jadi membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Inilah beberapa benteng-benteng pelindung sekaligus sebagai al-wiqayah, sebagai usaha preventif melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari gangguan-gangguan sihir. Kemudian yang terakhir, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita terjangkiti penyakit gangguan sihir ini, maka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan kita solusi terapi yang syar'i, terapi yang menjamin akidah kita, ya, dari penyesatan, dari pembatalan tauhid, yang disebut dengan ruqyah syari'iyah. Ruqyah itu sendiri adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, doa-doa, terutama doa-doa yang ma'thur, doa-doa dari Rasulullah SAW kepada orang yang terkena penyakit, khususnya penyakit sihir. Bisa dilakukan oleh orang lain, bisa juga kita sendiri yang meruqyah diri kita sendiri, atau yang disebut dengan ruqyah mandiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan diturunkan Al-Qur'an itu di dalamnya ada syifa, di dalamnya ada penawar, di dalamnya ada obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan salah satu di antara bentuk hajrul Quran, membelakangi Al-Quran, menjauhi Al-Quran, adalah
tidak menjadikan Quran itu sebagai obat. Ketika ada di antara anggota keluarga yang sakit, yang selalu pertama kali diingat adalah dokter, yang selalu pertama kali diingat adalah obat, ya, tidak pernah mengingat Allah dan tidak pernah mengingat obat apa yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan ketika orang itu sakit. Padahal Masya Allah, Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya obat terhadap penyakit-penyakit gangguan gaib, tetapi juga penyakit-penyakit medis. Ya, karena itu ini bisa dijadikan sebagai obat pertolongan pertama pada keluarga kita yang mengalami penyakit.